Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah mengejutkan. Kamu akan melihat kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya ya. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle katanya buat Capricorn. Capricorn mengejutkan. Kamu akan melihat kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, Capricorn, aku melihat ya, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Ya, kita akan melihat kebenaran di sini. Kebenaran yang akan kamu lihat serta kenyataan yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke. Dari bottom of the deck. Di sini ada Seven of Sand, ada choice and ambition. Nah, kalau ini tentang diri kamu, aku melihat kamu akan menemukan pilihan dalam hidup kamu. Apakah pilihan itu dalam bentuk pekerjaan? Apakah pilihan itu dalam bentuk cinta di sini? Atau dalam memutuskan sesuatu? Dan di sisi lain, aku juga melihat ada ambisi yang tiba-tiba muncul dalam diri kamu. Ambisi kamu untuk mengejar cita-cita, ambisi kamu untuk mengejar semua harapan kamu, ya. Atau bisa dikatakan kalau ini tentang sebuah cinta, kamu berambisi untuk menemukan atau mendapatkan cinta seseorang, atau ini tentang seseorang terhadap kamu. Ada yang begitu berambisi nih, ya, ke kamu. Seseorang itu mungkin begitu sangat terkoneksi secara batin kepada kamu, dan dia melihat kamu itu adalah orang yang perfect, sehingga akhirnya dia berambisi untuk bisa memiliki kamu. Jadi banyak yang bisa kita jelaskan, kita jabarkan di kartu ini ya. Kita akan lihat apa yang terbaca di kartu-kartu yang udah kita tebar ini. Oke, kita sesuaikan dengan bottom of the deck nantinya. Yang pertama, di sini ada release, ada revelation. Nah, kalau ini tentang sebuah perbaikan tentang hidup kamu, arti kata ini ada pada diri kamu, untuk diri kamu. Diri kamu benar-benar kayak pengen merilis sebuah kehidupan kamu yang benar-benar akan berubah. Arti kata ada ambisi dalam diri kamu untuk bisa merubah kehidupan ini. Ya, inilah kebenaran nantinya akan kamu lihat. Ternyata aku bisa seberani ini ya. Ternyata aku bisa sehebat ini ya. Ternyata aku bisa kayak memiliki energi yang sebesar ini. Nah, itu yang membuat kamu merasa kaget, mengejutkan sekali. Sehingga akhirnya semua perubahan dalam hidup kamu itu akan terjadi. Yang dulunya kamu merasa hidup kamu itu biasa-biasa aja, yang mungkin tidak dipandang orang, atau mungkin pekerjaan kamu juga mendapatkan gaji yang biasa-biasa aja, tetapi saat ini ada perubahan atau perombakan besar dalam hidup kamu, di mana akhirnya kamu akan banyak dicari orang untuk bisa mungkin kerjasama lah, dan mungkin bahkan kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga lah gitu ya. Nah, itu berkat ambisi kamu, di mana kamu pengen benar-benar untuk merubah keadaan kamu ya. Di situ kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya ya. Nah, ini, dan memang benar-benar ini adalah the tower ya. The tower itu kalau dalam arti kata ada benar-benar sesuatu hal yang membuat hidup kamu itu hancur, terlalu banyak masalah. Nah, makanya dari itu aku melihat ada ambisi dalam diri kamu untuk menyelesaikan semua masalah itu, sehingga nantinya tidak akan ada lagi masalah-masalah yang akan datang. Ya, inilah yang mungkin terbaca dari kartu pertama ini ya, Capricorn. Ada ambisi kamu untuk merubah keadaan ini, sehingga masalah yang ada itu udah kamu buang jauh-jauh dan udah kamu selesaikan. Oke. Ini ada option, ada result. Nah, akan ada hasil dari sebuah perjuangan yang kamu lakukan. Mungkin beberapa dari kamu itu lagi memperjuangkan sesuatu nih ya. Apa nih Capricorn yang kamu perjuangkan?
wah aku tahun ini itu akan, punya tujuan atau aku punya target ya, target aku itu punya bisnis atau buka usaha di mana gitu, dan itu mungkin akan terwujud, ada hasil di situ. Karena benar-benar kamu itu memperjuangkan itu, berusaha untuk mewujudkan itu gitu loh ya, Capricorn. Dan aku juga lihat jika ini sebuah cinta, ya, kamu itu benar-benar kayak mendapatkan, seseorang yang benar-benar menjadi pasangan hidup kamu, mungkin bahkan sampai menua bersama kamu. Karena kamu punya target juga, kalau seandainya aku itu ketemu dengan orang yang tidak mungkin bisa dibawa berkomitmen, ya aku tidak akan berlama-lama dalam hubungan itu, karena aku beranggapan itu buang-buang waktu. Nah itulah kenyataannya, bahwasanya saat kamu, eee, membuat masalah itu enteng gitu loh, akhirnya kamu menemukan solusinya dan pada akhirnya kamu juga menemukan yang terbaik gitu loh. Tidak akan berlama-lama kamu berada di dalam kondisi yang menyedihkan. Saatnya kamu menemukan yang terbaik di situ karena ada hasil, ya. Ngapain juga kita mempertahankan hubungan yang tidak jelas, ya. Nah itu. Karena suatu saat nanti saat kamu benar-benar berambisi untuk mengejar sebuah kebahagiaan, maka itu akan kamu dapatkan. Oke, Capricorn. Intinya sih apa ya? Kenyataannya itu pada akhirnya kamu akan menemukan yang terbaik gitu loh. Walaupun dulunya kamu itu menemukan orang yang beginilah, yang begitulah, ya membuat kamu capek juga ya, buang-buang waktu, akhirnya kamu sadar, "Aku nggak bisa harus seperti ini," apalagi mungkin dengan umur kamu yang udah matang gitu ya, jadi tidak untuk bermain-main lagi. Maka dari itu akhirnya ada ambisi kamu, ada, pilihan kamu, "Wah aku harus bisa menentukan hidup aku ke depan," begitu. Dan pada akhirnya ya kamu akan menemukan itu. Oke, nanti kita akan lihat tentang percintaannya kamu ya. Ini aku membaca secara general ya tentang kehidupan kamu. The Hangman, ada pasien, ada perspektif ya. Arti kata kamu itu benar-benar bisa sembuh dari keadaan kamu dulu. Di masa dulu, mungkin di masa lalu ya. Kamu punya masalah yang begitu berat. Karena The Tower ini menggambarkan ya, kalau kami itu hidup kami itu tidak baik-baik saja dulunya. Begitu banyak perjuangan, begitu banyak problematika kehidupan ya. Terkadang, kamu merasa banyak badai yang menerpa kamu, tetapi akhirnya kamu bisa menyembuhkan diri kamu dari semua badai-badai itu. Oke, inilah dia. The Hangman, perubahan kamu akan benar-benar kamu rasakan di sini. Karena memang ada ambisi dalam diri kamu, inilah kenyataannya lah. Inilah kenyataan ya. Kalau kita berjuang itu pasti akan ada hasilnya. Ya, kamu akan melihat kebenaran bahwasanya diri diri kamu itu mampu untuk menyembuhkan semua keadaan. Oke, Capricorn. Dan lanjut di sini ada kartu self empowerment, ambition, ini juga ada di shadows ya. Arti kata kamu itu benar-benar mengumpulkan tenaga dalam diri kamu ataupun kamu kayak mengupgrade energi kamu di sini. Memang dulunya itu terlalu banyak energi-energi negatif ya yang terikat dengan kamu ataupun yang terkoneksi dengan kamu. Entah itu mungkin teman-teman yang toksik atau pasangan yang toksik atau mungkin keluarga yang toksik ya. Jadi akhirnya sejak kamu merasakan aku pengen healing, aku pengen pasien ya, aku pengen menyembuhkan diri aku. Ternyata ya saat kamu mencintai diri sendiri, mulai tahu bagaimana cara untuk mencintai diri sendiri, disitulah kamu akhirnya merasakan satu kebahagiaan. Ya. Nah, ini yang aku baca dari energi kamu di sini. Capricorn. Ya inilah kenyataannya pada akhirnya kamu akan bisa menerima kebahagiaan itu, bisa menemukan kebahagiaan itu. Ya. Oke. Uh, kebenarannya itu ya pada akhirnya akan ada hasil dari usaha yang kita lakukan. Di sini ada IDIS, disiplin. Nah, ini juga penting ya buat kamu. Pack of Crystal. Kamu itu benar-benar disiplin dengan diri kamu. Nah, ini juga lah satu kebenaran yang akan membuat kamu itu bisa merubah keadaan ataupun kondisi kehidupan kamu. Karena kamu udah mendisiplinkan diri kamu. Kalau bukan tidak ada disiplin gitu ya, mungkin kamu juga tidak punya tujuan. Arti kata kita kan butuh aturan-aturan ya dalam hidup kita. Mungkin sama kayak pola makan. Kita makannya tuh pagi hari itu dikatakan sarapan ya. Siang hari itu kita makan siang. Terus malamnya iya makan malam gitu. Sama halnya dengan kamu di sini. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, begitu ya Capricorn. Intinya kamu itu mendisiplinkan diri kamu agar kamu bisa menjadi seseorang yang benar-benar tertata rapi lah orangnya, terplanning gitu loh ya.
Ini aku baca dari energi general kamu. Artinya ada kebenaran yang benar-benar bisa membuat kamu itu merubah semua keadaan ini, dan semua itu berasal dari diri kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan percintaannya kamu seperti apa ya, energi percintaan kamu, dan nanti aku akan lihat tentang pekerjaannya kamu. Oke, ini energi general kamu. Kita akan melihat tentang percintaannya kamu. Bagaimana kenyataan atau kebenaran yang akan kamu lihat ya, dan kenyataan sesungguhnya tentang percintaannya kamu. Wow, pada akhirnya kamu akan menikah. Oke, buat Capricorn ya, 4 kartu. Nah, Capricorn, di sini ada religious factor. Perjalanan religi kamu ini akan membawa kamu kepada suatu kehidupan yang benar-benar kayak spiritual, dan itu akan penuh cinta. Ya, ini tentang percintaannya kamu, Capricorn. Arti kata, mungkin ya, beberapa dari Capricorn akan menemukan seseorang yang akan bisa membimbing kamu, mengayomi kamu, membawa kamu kepada suatu keadaan yang benar-benar yang kamu butuhkan di sini. Ya, memang sih ada beberapa dari kamu yang sudah tidak terkoneksi dengan apapun gitu ya. Mungkin kamu sudah tidak mau lagi memikirkan tentang cinta atau apa. Kamu mungkin lebih fokus kepada diri sendiri, tetapi aku melihat di sini kamu benar-benar akan bisa menyembuhkan diri kamu dan keluarga kamu gitu. Ternyata sembuhnya kamu di sini karena apa? Karena ada energi ini, ada engagement ring dan ada wedding di sini. Oke? Jadi aku melihat ada seseorang yang mungkin kita sinkronkan ya dengan kartu general kamu di ambisi ini, di mana ada seseorang yang benar-benar berambisi untuk membahagiakan kamu ini di sini. Makanya dia ingin berkomitmen sama kamu. Karena apa? Karena dia punya target, dia punya tujuan, ingin menikah bersama kamu, wedding. Ya. Walaupun di sini banyak masalah yang mungkin kamu hadapi bersama dia, ya. Tetapi semua itu mungkin tidak akan membuat kamu dengan dia itu terlena gitu loh. Bahkan ingin memperjuangkan kembali. Adapun masalah, kamu dengan dia itu segera menyelesaikannya. Berusaha saling berpegangan tangan, merangkul. Jadi itu yang menandakan bahwasanya kita itu adalah soulmate, ya. Nah itu yang aku rasakan. Dan aku juga melihat kalau di Hangman, perubahan hidup kamu itu memang akan berubah ya, dari percintaannya kamu. Yang dulunya mungkin kamu merasa kamu tidak bisa menemukan yang terbaik, ternyata bisa ya. Kamu ketemu dengan orang ini. Karena apalagi di sini ada self improvement ya, bahwasanya kamu itu benar-benar kayak menyembuhkan diri kamu mencintai diri sendiri ya. Ternyata dengan begitu banyak orang-orang yang berambisi untuk mendekati kamu. Banyak orang-orang yang berambisi punya keinginan untuk memiliki kamu ya. Dan salah satunya itu adalah orang yang benar-benar pilihan yang tepat ya, yang kamu dapatkan di sini ya. Karena kalau seseorang itu yang benar-benar akan berkomitmen sama kita, dia pasti akan hadir ke dalam hidup kita itu saat di waktu yang tepat, di waktu dimana kita membutuhkan dia. Tapi kalau seseorang itu datang pada kita dalam keadaan kita bahagia, senang, terus saat kita susah, dia mungkin menghilang, arti kata dia bukan yang terbaik. Tapi dia di sini aku melihat dia datang kepada kamu di saat kamu itu benar-benar membutuhkan seseorang. Nah, inilah kebenarannya. Dia itu berambisi kepada kamu sebenarnya ya dari dulu, tetapi mungkin dia mengurungkan niatnya karena kamu punya pasangan yang lain mungkin ya. Tetapi saat kamu sudah single, kamu sudah mungkin mengakhiri hubungan kamu dengan masa lalu, disitulah dia mulai ingin pertahankan kamu. Dia pengen kamu itu bahagia. Dia nggak ingin melihat kamu itu bersedih. Ya, mungkin saat itu kamu lagi galau, lagi bingung, kamu mungkin putus cinta, ditinggalkan, dikhianati, lalu dia datang. Itulah seseorang yang benar-benar kita katakan tulus. Dia memiliki cinta unconditional love, ya. Dia tidak meminta imbalan apa-apa dari cinta yang dimiliki untuk kamu. Tetapi dia beri keinginan untuk membahagiakan kamu selalu. Inilah dia. Maka dia ingin menikahi kamu di saat kamu benar-benar membutuhkan seseorang pendamping. Oke, ini dia. Benar-benar kayak ada takdir yang akan bersatukan kamu dengan dia. Ya. Nah, kita akan coba lihat dengan pekerjaan kamu di sini ya. Oke, pekerjaannya kamu. Buat Capricorn. Pekerjaan kamu, bagaimana karir kamu, keuangannya kamu di sini. Intinya kalau secara general sih bagus ya.
Ada kenyataan yang benar-benar akan kamu dapatkan, ada kebenaran yang akan kamu lihat, bahwasanya kamu itu bisa sukses, bisa berhasil ya. Kita akan coba lihat tentang finansialnya kamu. Seperti apakah itu? Oke. Ini ada appreciation. Mungkin di dalam dunia pekerjaan ya, kamu itu tergolong seseorang yang benar-benar mandiri. Kalau kamu perempuan ya, kalau kamu perempuan itu kamu mandiri banget, kamu itu pekerja keras. Kamu itu mungkin ya apa ya, energik sih orangnya ya kalau aku lihat. Sehingga akhirnya kamu itu selalu mendapatkan apresiasi dari lingkungan pekerjaannya kamu, dari atasan kamu ya. Kamu pantas untuk memiliki itu. Oke? Kamu hebat Capricorn. Memang pada dasarnya Capricorn itu adalah orang yang tekun ya. Orang yang benar-benar kayak udah maksimal kalau dia berusaha itu dia maksimal gitu. Kalau dia berjuang itu maksimal ya. Dia pantang menyerah sebelum dia berhasil. Itu Capricorn. Makanya di sini kamu akan mendapatkan apresiasi untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu. Oke? Dan aku juga melihat door to personal healing and happiness. Kamu benar-benar akan selalu menemukan apa ya, kayak pintu menuju suatu kebahagiaan, perbaikan-perbaikan. Baik itu mungkin dalam hal cinta ataupun dalam hal pekerjaan. Kalau kita bahas dalam pekerjaan ya, mungkin bisa saja di saat kamu punya masalah, di saat kamu menemukan teman-teman yang toksik ya, rekan kerja yang toksik, dan kamu bisa menyembuhkan keadaan itu. Ya, caranya mungkin kamu lebih menarik diri, mungkin kamu lebih menjauhi, membatasi diri begitu ya. Dan pada akhirnya kamu bisa uh, apa ya, kayak ya bahagia. Nah, itulah kebenaran mungkin akan kamu lihat ya, kenyataan sesungguhnya ya. Ada orang-orang yang memang tidak menyukai kamu, apalagi menyukai kamu benar-benar berprestasi di sini. Mereka nggak suka. Tapi di antara mereka-mereka yang tidak suka, masih ada teman-teman kamu yang baik. Masih ada orang-orang yang peduli sama kamu ya, Capricorn di sini. Oke. Minum terus. Tenggorokannya karena musim buah-buahan ya di sini ya, tempat aku. Terus ini tadi yang aku katakan, di mana kamu itu akan menemukan orang-orang yang benar-benar satu frekuensi dengan kamu. Membicarakan tentang pekerjaan, membicarakan tentang kesuksesan, kebahagiaan ya. Intinya tidak ada menceritakan hal-hal yang negatif di sini. Nah, inilah yang kamu cari orang-orang itu ya. Goodness of the moon ya. Kamu benar-benar akan mendapatkan ataupun menemukan sebuah cahaya, kesempatan, peluang. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang ingin ya membangun satu bisnis. Di sini kamu mungkin akan dengan lebih mudah untuk membangun itu. Kenapa? Kamu seperti diberikan jalan, diberikan sinaran ya. Mungkin ada yang mensupport kamu, yang membantu kamu ya, dan lain sebagainya di sini. Dan akhirnya kamu bisa mencapai itu. Ada ambisi juga di sini yang kamu rasakan untuk bisa mencapai suatu kesuksesan ini, kata ya. Oke. Dan aku juga melihat di antara ya orang-orang yang mungkin dekat dengan kamu, masih ada orang yang suka mengintai kamu, stalking kamu. Nggak tahu nih ya, apakah dia iri sama kamu? Apakah dia itu kayak apa ya, mencari sesuatu tentang diri kamu, mau mencuri ilmu-ilmu atau apa gitu ya? Karena dia melihat kamu itu orang yang sukses. Dia melihat kamu itu orang yang benar-benar kayak perfect ya, bisa berhasil, bisa sukses ya. Kamu itu memang mandiri dan tanggung jawab juga. Arti kata profil kamu itu banyak disukai orang, sehingga banyak orang itu kayak mencuri-curi atau mencari-cari tahu apa sih yang kamu lakukan gitu ya. Ini aku lihat kamu itu sudah sukses sih. Nah, ini juga ada blossoming abundance. Ini gambaran di mana Capricorn itu benar-benar kamu itu akan berkelimpahan, abundance. Ini ada keadaan kamu yang semuanya akan bisa kamu miliki. Ya, selain kamu akan engagement, wedding ya, kamu itu benar-benar sukses. Karena itu berasal dari ambisi kamu. Kamu benar-benar punya ambisi untuk menciptakan kehidupan kamu itu layak di mata orang-orang. Karena mungkin selama ini sudah cukup ya kamu menderita. Mungkin diremehkan, disepelekan, tidak dianggap ya. Tapi sekarang seperti di level hidup kamu yang makin meningkat tajam ya dari dengan sebelumnya. Aku ada lampirkan di deskripsi, nanti kamu bisa tonton ya. Nah, jadi ini yang menggambarkan seperti itu. Akhirnya kamu bisa menunjukkan kepada orang-orang kalau kamu itu orang yang layak, orang yang pantas untuk dicintai ataupun yang lainnya. Ya, Capricorn, ini yang aku rasakan.
Oke, nah inilah mungkin kebenaran yang akan kamu lihat, serta kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi pada kamu. Dan, kamu harus syukuri gitu loh. Semoga aja jika ini mungkin belum, kamu temukan, belum kamu rasakan, belum kamu miliki, ya, intinya bermimpi, manifestkan ini, visualisasikan ini, sehingga akhirnya apa yang kita pikirkan itu akan terwujud, termasuk apa yang menjadi cita-cita kamu di sini ya. Oke, buat teman-temanku Capricorn, semoga berbahagia, terinspirasi dan terhibur ya. Sampai ketemu lagi, dadah.